Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan Microsoft PowerPoint 2007 bagi pemula. Pertama, buka terlebih dahulu Microsoft PowerPoint. Setelah kita buka, di sini ada dua kolom, yaitu kolom judul dan yang satunya adalah untuk keterangan ataupun penjelasan. Nah, ini bisa kita kecilkan ataupun kita besarkan, juga letaknya bisa kita pindah-pindah. Lalu juga itu yang titik hijau itu untuk gunanya adalah untuk kita bisa untuk merotasikannya. Lalu di sini kita coba ketik ya, kita ketik psikologi pendidikan. Lalu di keterangan atau penjelasannya kita ketikkan psikologi pendidikan adalah. Nah, pertama di blok untuk mengubah tulisannya. Lalu kita bisa ubah tulisan, bisa pilih warna. Nah, kali ini saya menggunakan warna hitam. Lalu ukurannya kita bisa ubah-ubah dari yang kecil hingga yang besar. Kali ini saya pilih ukuran 20. Lalu bentuk tulisannya atau jenis hurufnya juga bisa kita ubah. Lalu kita lakukan hal yang sama pada tulisan yang di atas. Kita ubah jenisnya atau fontnya. Lalu kita ubah juga ukurannya. Nah, tulisannya ini kita bisa membuat dia rata sebelah kiri, tengah, sebelah kanan, ataupun rata di bagian kanan dan kiri. Kali ini saya bikin dia rata tengah karena ini untuk judul. Lalu di quick style kita bisa memilih pewarnaan atau desain untuk warna kolom. Kali ini saya memilih warna hijau. Lalu di shape fill kita bisa memilih lagi warna-warnanya, dan juga di shape outline kita bisa memilih warna untuk garis pinggirnya. Lalu di shape effect kita bisa memilih untuk bayangannya atau efeknya. Lalu kita lakukan juga pada kolom yang di bawah. Kita klik kolom yang di bawah, lalu kita klik shape fill, kita pilih warnanya. Kali ini saya memilih warna biru. Lalu shape outline untuk memilih warna garisnya. Kali ini saya memilih warna oranye. Lalu untuk efeknya saya memilih bayangan di atas dan juga di samping kiri. Lalu untuk menambahkan slide baru kita klik new slide. Lalu kita klik layout jika kita ingin memilih model yang lain sesuai keinginan kita. Apakah membutuhkan kolom judul dan penjelasan atau hanya judul saja, kita bisa memilihnya. Untuk memasukkan gambar maupun grafik, film. Nah, kali ini saya memilih yang model ada kolom untuk judul dan juga penjelasan. Kali ini saya akan menebalkan tulisan. Pertama di blok tulisannya, lalu dipencet B atau bold. Lalu untuk membuat tulisannya miring kita pencet I atau italic. Lalu untuk
membuat garis bawah kita pencet U atau underline. Mencoret tulisan kita pencet lambang ABC atau strike stroke. Lalu untuk membuat bayangan pada tulisan kita pencet lambang S atau shadow. Kemudian untuk mengatur jarak huruf kita pencet lambang EV atau character spacing. Teman-teman bisa memilih ya, very tight sangat dekat, tight dekat atau normal, atau loose jauh, atau very loose sangat jauh, atau di more spacing kita bisa custom, yaitu mengatur sendiri ukurannya. Kali ini saya memakai yang normal. Untuk membuat bulat, kita klik bulat, lalu kita bisa pilih ya mau yang mana. Kali ini saya menggunakan yang bentuknya kotak. Lalu jika ingin membuat penomoran, kita pencet yang sebelahnya yaitu numbering. Kita bisa memilih 1, 2, 3 yaitu angka atau menggunakan huruf. Kita juga dapat memilih huruf Romawi di situ sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Lalu untuk mengatur jarak spasi antara tulisan yang atas dengan yang bawah kita pencet line spacing. Lalu kita bisa memilih. Kali ini saya pakai yang 1,5. Jika teman-teman ingin mengubah ke pengaturan yang sebelumnya bisa memencet reset. Lalu jika ingin menghapus slide teman-teman bisa menggunakan delete. Nah, di sini juga kita bisa membuat tabel loh teman-teman. Pertama pencet insert, lalu kita pilih tabel. Kita untuk berapa kolom yang kita butuhkan ke bawah, kita bisa pencet ke bawah. Lalu berapa yang kita butuhkan ke samping, kita pencet ke samping. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa loh memilih desain dan juga warnanya. Kali ini kita akan menggunakan tabel berwarna putih. Kita bisa pencet shading, lalu pencet warna putih untuk memilih backgroundnya. Lalu untuk pemilihan garisnya kita pencet border. Lalu untuk pemilihan efeknya kita bisa pilih di efek ya, beri bayangan atau apapun. Ini contoh ya teman-teman, misalnya kita tuliskan 0,55. Lalu di sini juga kita bisa mengubah tulisannya. Bisa kita lihat tulisannya berwarna putih. Untuk mengubahnya kita pencet yang A yaitu font color. Kita pilih warna hitam ya. Lalu jika ingin teman-teman memasukkan foto atau gambar kita pencet insert lalu pilih picture. Nah, di sini kita bisa pilih ya, teman-teman. Kita klik fotonya, lalu kita pencet insert. Untuk mengecilkan fotonya ke bawah dari titik tengah yang putih-putih itu, kita pencet ke bawah. Lalu untuk mengecilkan ke kanan, kita pencet ke kanan. Seperti itu, yang di tengah ya teman-teman, yang dipencet detiknya. Lalu kita pindahkan, kita bisa klik fotonya lalu kita pindahkan menggunakan kursor. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan bentuk bisa pencet shapes. Lalu kali ini saya pencet yang bentuknya oval ya. Setelah muncul, jika ingin mengganti warnanya teman-teman bisa diklik itu yang bentuknya oval, atau juga bisa teman-teman pindahkan atau besarkan. Di dalamnya juga bisa kita berikan tulisan seperti ini ya contohnya teman-teman.
ingin mengubah gaya dan warna tulisannya, bisa teman-teman pencet di word style ya. Contohnya ini saya akan mengubah menjadi warna merah. Kemudian jika teman-teman ingin mengubah background yang ada di ovalnya itu, kita pencet shape fill. Kali ini saya mengubahnya ke warna biru muda ya teman-teman. Lalu untuk shape outline itu untuk mengubah garis yang di pinggirnya warnanya. Lalu untuk shape effect, kita dapat memberikan efek sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Kali ini saya menggunakan efek refleksi. Di insert juga kita dapat memasukkan seperti diagram atau grafik di bagian chart ya teman-teman. Kita klik chart lalu kita bisa pilih di situ. Jika sudah kita pilih, kita klik OK. Kita buka slide baru ya teman-teman. Kali ini saya akan menerangkan tentang cara mengubah desainnya. Nah, kita pencet desain, lalu di bagian slide orientation kita dapat memilih portrait ataupun landscape, yaitu memanjang ke atas, bawah, atau ke samping. Nah, untuk mengubah desain backgroundnya, kita dapat memilihnya di themes. Kali ini saya menggunakan yang flow. Teman-teman ingin mengubah warnanya, bisa pencet tanda panah yang ada di color. Lalu kita bisa pilih warnanya ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengubah gaya penulisannya, bisa pilih di fonts. Jika ingin memberikan efek pada kolom, teman-teman klik kolom, lalu klik efek, lalu bisa dipilih ya efeknya teman-teman. Untuk melihat efeknya, teman-teman bisa perhatikan garis yang ada di pinggir kolom. Kemudian untuk mengubah warna background, kita klik background style, lalu kita bisa pilih warnanya ya. Kali ini saya memilih warna putih. Jika teman-teman ingin menambahkan animasi saat transisi slide, klik animation, lalu teman-teman bisa pilih animasi yang mau dipakai pada transition to this slide ya. Ada banyak sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa klik slide yang mau diberi animasi, lalu klik animation, lalu pada kolom transition to this slide teman-teman klik mana animasi yang mau dipakai. Transisi teman-teman ingin menambahkan suara, silahkan klik transition sound, lalu pilih sound yang ingin digunakan. Dan jika ingin mengatur kecepatan, pencet transition speed, lalu pilih apakah ingin cepat, medium, atau lambat. Nah, jika teman-teman ingin menampilkannya secara otomatis, pencet automatically. Jika ingin menggunakan mouse, klik yang on mouse click. Ingin melihat animasi untuk transition slide yang lebih banyak lagi, klik more pada kolom transition to this slide. Kembali ke desain ya teman-teman. Jika teman-teman ingin menggunakan tekstur pada background, klik format background, lalu pilih picture or texture fill, lalu teman-teman pilih tekstur, dan teman-teman bisa milih ya mau yang mana. Atau jika teman-teman ingin memasukkan foto atau gambar yang teman-teman inginkan, klik file, lalu buka file yang teman-teman cari, lalu klik gambar yang teman-teman ingin masukkan, dan setelah itu klik insert. Lalu untuk menarik background ke bagian kiri, pada bagian left kita klik panah ke atas, lalu untuk menariknya ke sebelah kanan, pada bagian kiri kita klik panah yang ke arah bawah. Nah, untuk yang lain juga begitu. Kita mengaturnya di bagian
top, lalu pada bagian kanan kita mengatur di bagian right, lalu pada bagian bawah kita mengatur di bagian bottom. Lalu di slide selanjutnya kita kembali ke insert ya teman-teman. Kali ini kita akan memasukkan film. Nah, di sini juga kita bisa masukkan musik di sound. Nah, kali ini kita memasukkan film terlebih dahulu ya teman-teman. Karena kebetulan tidak ada musik, kita klik film yang mau kita masukkan, lalu klik open. Lalu teman-teman bisa memilih apakah videonya atau filmnya yang ingin dimainkan otomatis atau automatically, atau setelah diklik menggunakan cursor. Kembali ke slide pertama, pada bagian desain kita ingin kolomnya ini ada animasinya ya. Kita klik kolom yang ingin berikan animasi, lalu kita klik yang di bagian animate itu, kita pilih animasi yang ingin kita tampilkan. Begitu juga pada kolom yang di bawah. Lalu apakah ingin diberi suara? Juga pada slide itu saat dibuka saya memakai suara klik, itu pada bagian transition sound ya kita masukkannya. Nah, lalu seberapa cepatnya kita pilih di transition speed. Kita juga bisa mengaturnya apakah otomatis atau tidak di on mouse atau automatically ya teman-teman. Nah, pada slide 1 ini kita masukkan animation slide-nya. Untuk transisinya kita pilih yang dissolve. Tergantung selera teman-teman juga ya, teman-teman ingin memilih memakai yang mana. Saya tampilkan sebagai berikut yang telah kita kerjakan tadi. Oke, setelah itu untuk menyimpannya kita klik office button, lalu kita klik save as. Nah, lalu kita ubah namanya di situ ya. Kita bisa ubah sesuai keinginan kita. Kita juga bisa milih kita mau nyimpan di mana. Ini saya simpan di file bio. Lalu namanya tidak saya ubah, langsung saya save. Namun jika teman-teman ingin mengubah namanya, silahkan diketik di file name ya teman-teman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat ya teman-teman.